Pagi hari tanggal 13 Mei 1998, Jakarta masih diselimuti duka akibat tewasnya 4 mahasiswa Trisakti sehari sebelumnya. Di depan kampus, bunga-bunga ditaburkan, wajah-wajah muram menunduk, dan kesedihan menyelimuti jalanan. Namun di balik kesunyian itu, amarah menunggu untuk meledak. Di gang-gang kecil, pasar, terminal, hingga ruang-ruang perbincangan rakyat, orang-orang membicarakan mahasiswa yang ditembak. Suara-suara itu mula-mula lirih, lalu pelan-pelan menggumpal hingga berubah menjadi arus besar yang tidak mungkin lagi dibendung. Menjelang siang, ribuan orang berkumpul di jalanan ibu kota. Mereka datang tanpa komando, tanpa pemimpin, hanya digerakkan oleh kemarahan. Kelompok-kelompok yang tidak dikenal menyusup dan memantik kekacauan. Gudang-gudang dibakar, pusat perbelanjaan dijarah, dan toko-toko dirusak. Pemuda-pemuda berteriak sambil melempar kursi, meja, atau barang apapun ke kobaran api yang berada di jalan. Ruko-ruko dijarah lalu dibakar hingga api menjalar cepat dari satu bangunan ke bangunan lain. Jakarta seketika berubah menjadi lautan api dengan asap hitam yang menyesakan. Menjelang sore, keadaan Jakarta kian tak terbendung. Di berbagai sudut kota, aparat keamanan terlihat goyah. Sebagian mundur, sebagian lain seakan lenyap ditelan kekacauan. Banyak kesaksian menyebut, sejumlah tentara hanya berdiri menyaksikan penjarahan, tanpa satupun usaha untuk menghentikan. Di sisi lain, ada segelintir petugas yang berusaha melindungi warga, meski jumlah mereka tak sebanding dengan amukan massa. Secara keseluruhan, ibu kota seolah dibiarkan untuk terbakar. Mobil-mobil dibalik, lalu disulut api dan supermarket dijarah tanpa ampun. Karung-karung beras, televisi, elektronik, hingga pakaian diangkut massa yang brutal. Di sudut-sudut kota terdengar tangisan pemilik toko, memohon agar usahanya tidak dijarah dan dirusak. Bahkan, ada beberapa warga keturunan Tionghoa yang sudah putus asa oleh keadaan, menempel tulisan milik pribumi atau pro-reformasi di etalasenya demi menyelamatkan toko yang mereka miliki. Namun amarah massa yang brutal tidak bisa dibendung. Siapapun yang dianggap bukan pribumi akan jadi sasaran selanjutnya. Malam itu, Jakarta jatuh dalam pelukan kepanikan. Listrik padam di banyak kawasan, menyisakan kegelapan gulita yang hanya diterangi cahaya api dari bangunan-bangunan yang terbakar. Suara letupan tabung gas dari kios-kios yang dilalap api terdengar bersahut-sahutan, menambah suasana mencekam. Warga keturunan Tionghoa memilih berdiam di rumah, mengunci diri sambil menahan napas ketakutan. Sebagian lain bergegas mengungsi. Ada yang menuju bandara, ada pula yang menumpang di rumah kerabat pribumi. Telepon-telepon berdering panik di kantor polisi dan pemadam kebakaran, namun bantuan tak kunjung datang. Aparat seolah lenyap, meninggalkan warga dalam mimpi buruk yang nyata. Keesokan harinya, Kamis 14 Mei 1998, Jakarta benar-benar terjerembab ke dalam puncak kebrutalan. Sejak pagi, ribuan orang kembali memenuhi jalanan. Mereka kebanyakan kaum muda dan warga miskin urban, yang marah sekaligus melihat kesempatan untuk menjarah. Mereka menyerbu pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, hingga pasar-pasar. Kota menjadi lautan massa yang tak terkendali. Supermarket dan swalayan seperti Hero, Super Indo, Makro, Goro, Ramayana, Borobudur, dan banyak lagi lainnya porak-poranda. Barang-barang diangkut, gedung-gedung dihancurkan lalu dibakar hingga tinggal puing dan arang. Bahkan gedung perkantoran dan bank pun tidak luput dari amukan massa. Namun yang paling mengerikan terjadi di Plaza Yogyaklender, Jakarta Timur. Siang itu, mal 4 lantai tersebut diserbu ribuan penjara. Entah bagaimana api menyala, merambat begitu cepat, melahap bangunan sementara masih banyak orang terjebak di dalamnya. Panik menjalar ke setiap sudut. Orang-orang berlarian mencari jalan keluar, namun pintu-pintu terkunci dan tangga penuh sesak oleh mereka yang mencari jalan selamat. Dari jendela lantai atas, terdengar jerit histeris. Ada yang nekat melompat demi menyelamatkan diri. Ada pula yang terjebak tanpa jalan keluar, terbakar hidup-hidup. Bau daging hangus bercampur asap hitam menutup langit sore itu, meninggalkan trauma yang tak mudah dihapus.
Api di Plaza Jogja baru padam keesokan harinya. Yang tersisa hanyalah kerangka bangunan hitam pekat dan pemandangan memilukan. Ratusan jasad hangus yang tidak lagi bisa dikenali. Di halaman, mayat-mayat itu berjejer ditutup kain seadanya, menebarkan bau kematian yang menusuk hidung. Dalam tragedi ini, diperkirakan 288 hingga 488 orang meninggal, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Dengan segera, gelombang kerusuhan menyebar ke kota-kota sekitar Jakarta. Tangerang, Depok, Bekasi, hingga Bogor ikut bergolak. Dan rumah-rumah dirusak. Di Bekasi dan Depok, massa merangsek ke pusat perbelanjaan dan swalayan, menjarah barang kebutuhan pokok, elektronik, hingga pakaian. Bogor pun tak luput, dengan pembakaran sejumlah bangunan di pusat kota sebagai luapan amarah terhadap ketidakadilan ekonomi yang dirasakan rakyat kecil. Dari Jawa hingga Sumatera, amuk massa menjalar yang didorong oleh rasa muak terhadap krisis yang kian hari kian menghimpit. Sementara kemarahan diarahkan pada kelompok yang dianggap kuat secara ekonomi. Solo terbakar pada tanggal 14 hingga 15 Mei ketika kerumunan menyerang Pasar Gede dan deretan usaha milik warga Tionghoa. Api melalap kedai emas, kios, serta bangunan tua di jantung kota, meninggalkan bara dan abu yang menyelimuti langit malam. Surabaya pada tanggal yang sama juga bergolak. Massa merusak pusat-pusat niaga dan kendaraan di jalan, meski aparat bergerak cepat sehingga kerusuhan tidak melebar terlalu lama. Gelombang itu terus berlanjut ke Palembang, Lampung, hingga Medan. Di Medan, bahkan kerusuhan sudah pecah lebih dulu sejak tanggal 4 hingga 8 Mei, berujung pada belasan korban jiwa. Kebanyakan warga sipil yang ikut menjarah lalu terjebak dalam kebakaran atau terinjak dalam kepanikan. Ratusan bangunan rusak, mulai dari rumah, kios, hingga fasilitas umum, menyisakan jejak kehancuran yang sulit dilupakan. Di balik kobaran api dan hiruk-pikuk penjarahan pada Mei 1998, ada tragedi lain yang jauh lebih sunyi, namun begitu kejam menimpa kaum perempuan yang bernama kekerasan seksual. Gelombang kekerasan seksual ini terjadi di berbagai kota, mulai dari Jakarta, Tangerang, Palembang, Solo, Surabaya, Lampung, hingga Medan. Catatan investigasi mencatat sedikitnya 85 kasus, 52 korban penodaan kehormatan, 14 kasus disertai penganiayaan, 10 serangan seksual, dan 9 pelecehan. Mayoritas dari korban adalah perempuan etnis Tionghoa, mulai dari remaja belia hingga ibu rumah tangga. Komnas Perempuan menerima 168 laporan. Namun semua orang tahu, angka itu bukanlah gambaran sebenarnya. Di balik catatan resmi, masih banyak korban yang memilih bungkam, terjebak oleh trauma dan ketakutan yang membuat suara mereka terkunci. Metode kekerasan itu nyaris tak bisa dinalar oleh akal manusia normal. Tubuh perempuan diseret dari rumah atau dari tempat usahanya, ditelanjangi, dilecehkan bergiliran, lalu dianiaya, bahkan disiksa dengan benda tajam. Ada yang kehilangan nyawa, ada pula yang masih hidup, namun membawa luka fisik dan batin yang tak pernah sembuh. Hinaan rasial kerap dilontarkan para pelaku saat melampiaskan kepuasan mereka. Beberapa perempuan bahkan dipaksa mengalami tindakan asusila di depan suami atau anaknya sendiri, sebelum keluarganya dibunuh tanpa ampun. Laporan tim gabungan pencari fakta menggambarkan bentuk kekerasan para pelaku, yaitu penodaan dengan cara keji, penyiksaan, hingga mutilasi, bayangan yang nyaris tak sanggup dituliskan, apalagi dibayangkan. Tidak heran, tragedi ini kemudian dikenal luas sebagai kejahatan kemanusiaan yang terlupakan. Awalnya, pemerintah memilih meragukan laporan-laporan tersebut, beralasan bahwa bukti terlalu minim dan cerita korban sulit diverifikasi. Namun desakan publik terus bergelora. Suara organisasi masyarakat, kelompok mahasiswa, dan media massa menekan pemerintah agar mengakui kenyataan pahit itu. Akhirnya, pada bulan Oktober 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
sembari menyampaikan permintaan maaf resmi negara terhadap para korban. Meski begitu, keadilan tetap jauh dari jangkauan. Hingga hari ini, tidak satupun pelaku yang pernah diadili meninggalkan luka yang masih menganga di hati para penyintas dan keluarga mereka. Hari Jumat tanggal 15 Mei, Jakarta mulai bernafas lebih tenang. Patroli militer digelar, jam malam de facto diberlakukan, dan warga memilih berdiam di rumah. Jalanan lengang, pusat usaha menutup pintu, suasana mencekam. Di tengah keheningan itu, Soeharto pulang dari kunjungan ke Mesir dan langsung menggelar rapat bersama petinggi militer. Ia menegaskan tidak akan mundur, meski laporan korban jiwa dan kisah-kisah tragis mulai bermunculan, memperlihatkan betapa dalamnya luka bangsa. Namun, keadaan genting masih berkecamuk. Hari-hari berikutnya justru menjadi penentu arah sejarah. Tanggal 18 Mei, ribuan mahasiswa berhasil menembus barikade dan menduduki gedung MPR atau DPR. Tidak ada peluru yang ditembakkan, aparat memilih menahan diri. Spanduk besar bertuliskan "Soeharto mundur" berkibar di atap parlemen, menjadi simbol yang segera menyebar ke seluruh layar televisi dan menguatkan keyakinan bahwa rezim Orde Baru berada di ujung tanduk. Pada hari yang sama, Ketua MPR Harmoko, yang selama ini dikenal paling setia pada Soeharto, mendadak berbalik arah dengan menyerukan agar Presiden mengundurkan diri demi persatuan bangsa. Ucapan itu bagai palu terakhir yang menghantam posisi Soeharto. Keesokan harinya, tanggal 19 Mei, Soeharto berusaha mencari jalan keluar dengan mengundang tokoh-tokoh Islam, yang diantaranya adalah Gus Dur, Nurholis Majid, dan Kiai Ali Yafi. Namun, suara yang datang dari mereka justru senada dengan rakyat. Di sisi lain, dari dalam kabinet tekanan semakin kuat. 14 menteri menyatakan siap mundur bersama-sama bila Soeharto tetap bertahan. Pemerintahan praktis lumpuh. Di luar gedung, Amin Rais sempat mengumumkan rencana menggelar demonstrasi besar di Monas pada tanggal 20 Mei. Namun ia batalkan karena khawatir akan terjadi pertumpahan darah yang lebih besar. Sementara itu, di balik layar, negosiasi politik berlangsung intens, menentukan detik-detik terakhir kekuasaan yang sudah berusia lebih dari 3 dasawarsa. Akhirnya, pada Kamis, 21 Mei 1998, tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, layar televisi nasional menayangkan siaran langsung dari Istana Merdeka. Soeharto tampil dengan wajah letih, lalu dengan suara bergetar namun tegas, ia membacakan pernyataan singkat yang berisi bahwa dirinya mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Sesaat kemudian, Wakil Presiden Bahrudin Yusuf Habibie dilantik sebagai penggantinya. Dalam hitungan menit, arah sejarah bangsa berubah. Kabar itu secepat kilat menyebar. Di gedung DPR, mahasiswa yang sejak berhari-hari bertahan langsung bersorak, saling berpelukan dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Air mata mengalir, meluapkan rasa lega sekaligus penghormatan kepada kawan-kawan yang telah gugur. Di jalan-jalan ibu kota, masyarakat berhamburan keluar rumah, memukul kentongan, berkonvoi kendaraan, dan meneriakkan satu kata yang menggema di mana-mana, reformasi. Indonesia menyaksikan sendiri kejatuhan seorang pemimpin yang selama lebih dari 3 dekade dianggap tak tergoyahkan. Namun di balik sorak kegembiraan itu, refleksi pahit tak bisa dihindari. Kejatuhan Soeharto bukan sekadar akhir sebuah rezim, melainkan tanda betapa mahalnya harga yang harus dibayar. Darah mahasiswa yang tumpah, rumah dan toko yang hangus, perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan hingga trauma yang tak hilang sampai kini. Semua menjadi pengingat bahwa reformasi lahir bukan dari pesta, melainkan dari luka. Sejarah mencatat, bangsa ini pernah diguncang sampai ke akar, dan hanya dengan keberanian rakyatlah sebuah tembok kekuasaan akhirnya runtuh.